Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Nya teramat besar atas setiap kita. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami merasakan kasih-Mu teramat besar bagi hidup kami. Kami merasakan kasih yang tak terbatas, cinta yang teramat besar bagi hidup kami, sehingga Engkau mengangkat kami dan menyelamatkan kami. Kami menikmati kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, kebaikan yang tak terhingga di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kalau kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa kami, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi ini, hari ini kami rindu, kami datang bukan dengan tangan yang kosong. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing bawa korban syukur-Mu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Mari masing-masing nyatakan rasa syukur-Mu. Mari masing-masing nyatakan rasa terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan, buat kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kau yang selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
rumah, buat keluarga yang Tuhan berikan, buat pekerjaan, buat semua yang terbaik yang Tuhan berikan atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Engkau yang terlebih dahulu menerima kami apa adanya. Engkau yang terlebih dahulu menyatakan kasih-Mu atas kami. Kami rindu juga boleh saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita boleh memperingati hari kemerdekaan Indonesia, dan saat ini kita juga rindu untuk memperkatakan janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundukkan engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang jalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di belakangmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan mata sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjalankan engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya engkau kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita perkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Astrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita
kita sama-sama buka hati kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus.
Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Supaya kita yang diberkati boleh lambaikan tangan kita. Amin. Saya mengundang, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Hari-hari ini kita rindu lebih lagi untuk kita membawa hidup kita, hidup seperti Kristus hidup. Amin. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Yang mau katakan yes. Kasih tahu kanan kiri saudara, saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Depan, belakang, samping, kanan, kiri, saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Bersama-sama mari katakan,
kasih tahu kanan kiri saudara, katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat katakan tidak ada kita lebih dari pemenang. Berikan tangan kita, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita sama-sama berkatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Lagi sambil lambaikan panji-panji kita katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari gereja Tuhan bangkit. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari daripada pemenang. Kami mau hidup seperti Engkau hidup Tuhan. Kami mau hidup seturut firman-Mu, mengikuti teladan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan atas kami. Kami menerima dengan ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan, mari siapkan hati kita juga. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Persembahan yang pertama, kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari-hari ini kami mau lebih lagi mengikuti teladan Kristus. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Ubah dan bentuk setiap kami, sebab hati kami melekat dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Saat ini kami rindu untuk membawa persembahan kami, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi, memelihara hidup kami dengan sempurna. Kau memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami juga percaya Engkau yang memelihara umat-Mu seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dan biar hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Dan biar hari-hari ini Tuhan bentuk hidup kami, bentuk hati kami menjadi seperti yang Tuhan rindukan.
bencana, siap dibantu. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah
Biar hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari masing-masing berbicara dengan Bapa yang baik. Mari curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Biar dalam setiap perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami Tuhan, kami boleh mengikuti teladan-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan, Dalam ini menjadi janji kami di hadapan Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari lebih lagi. Mari sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati, mau dengar firman. Biar kita sama-sama buka hati, siapkan Alkitabnya. Supaya kita dapat berkat lebih lagi. Sungguh-sungguh untuk menerima firman dari Tuhan. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan berdoa. Kita berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini boleh beribadah dan Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Tuhan, bersyukur juga bahwa Engkau siap memberkati kami dengan firman-Mu. Tuntun kami untuk masuk dan menjalani lebih lagi bulan ke-8 dari tahun 2022 ini. Biar setiap kami boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Urapi kami untuk memperhatikan hidup kami. Khususnya untuk jadi murid Kristus seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, berapa waktu ini Tuhan banyak bicara tentang menjadi murid Kristus. Khususnya karena kita semua sedang dituntun untuk menyelesaikan amanat agung. Dan di semester kedua tahun 2022 ini tidak terkecuali. Saya percaya ini yang Tuhan kehendaki untuk kita perhatikan. Perhatikan kembali semua langkah dan keputusan kita. Apakah itu membuat kita makin menjadi seperti Yesus atau tidak? Ya. Sekali lagi, apakah itu membuat kita jadi makin jadi seperti Yesus atau tidak? Karena kehendak Tuhan agar semua bangsa menjadi murid Kristus. Ya, di amanat agung Matius 28 ayat 19 bilang, supaya jadikan semua bangsa muridku. Murid Kristus. Dan tentu saja kita tidak bisa menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus kalau kita sendiri belum jadi murid Kristus. Dan oleh karena itu semuanya harus belajar untuk jadi murid Kristus. Nah, supaya kita bisa di awal bulan ini bisa dapat referensi. Gimana ya? Apa yang harus diperhatikan untuk menjadi murid Kristus? Apa yang mesti kita prioritaskan sebagai murid Kristus? Nah, kita perlu lihat ayat-ayat tentang murid Kristus. Ya, tidak banyak yang hari ini kita bisa lihat karena waktu juga. Tetapi biarlah semuanya boleh siapkan hati, buka Alkitabnya supaya kita bisa lihat ayat demi ayatnya ya. Saudara, yang pertama kita lihat yuk dari Matius 10 ayat 25a, bagian 25a-nya saja ya. Saudara, Matius 10 25a berkata begini, kita baca sama-sama. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Titik, sampai situ aja ya. Cukup bagi seorang murid jika ia jadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Ada satu standar yang ditetapkan. Standar itu adalah si guru. Kita sebagai murid perlu kejar. Nah, kalau kita dikatakan sebagai murid Kristus, maka Yesus Kristuslah standar yang harus kita kejar. Dan Anda dan saya harus berupaya melakukan segala hal untuk ngejar apa yang Yesus hidupi, cara hidupnya khususnya. Kita semua juga perlu belajar dan menjadi seperti itu. Melakukannya. Cukup bagi seorang murid jika ia jadi sama seperti gurunya. Gak usah lebih, bisa sama aja udah hebat. Tentu saja gak mungkin kita bisa sama seperti Yesus Kristus. Tapi kita bisa hidup dengan cara yang sama yang Yesus hidupi. Ya, menjadi seperti Yesus. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bulan Agustus ini, gimana cara hidup kita? Sudah masuki bulan ke-8 atau 8 bulan kita ada di tahun 2022. Apa yang kita kejar? Jangan-jangan kita bukan menjadi seperti Kristus, tapi menjadi sama seperti dunia ini. Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini, tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, supaya engkau mengetahui kehendak Allah. Saudara, Tuhan maunya Anda dan saya tidak jadi sama seperti dunia. Tidak jadi sama seperti manusia-manusia duniawi. Tidak menjadi sama seperti standar-standar dunia. Tidak menjadi sama seperti yang dunia inginkan. Tetapi menjadi sama seperti Yesus. Menjadi sama seperti Yesus hidup. Hiduplah dengan cara yang sama seperti Yesus hidup.
Ini yang Tuhan mau hari-hari ini kita perhatikan. Supaya Anda dan saya bisa lihat hidup kita itu benar di depan Tuhan. Dunia mengajarkan tentang apa yang bisa engkau capai. Sehingga akhirnya hidup kita sibuk dengan pencapaian dan pencapaian. Apa yang bisa kita achieve, apa yang bisa kita raih. Tuhan gak ngajarin seperti itu. Yang nomor satu adalah cara hidupnya. Cara hidupnya. Ya. Kalau puji Tuhan bisa kaya, puji Tuhan. Kalau bisa terkenal ya puji Tuhan, saudara. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan. Bahkan kalau saat ini pun engkau tidak terkenal. Tapi cara hidupmu benar, itu Tuhan lebih senang. Katakan amin. Cara hidupmu benar. Biarpun engkau gak terlalu kaya. Cara hidupmu benar. Biarpun mungkin pekerjaan atau karirmu tidak mengalami promosi yang signifikan. Tapi cara hidupmu benar di mata Tuhan. Cara hidup yang sama seperti Yesus hidup. Itu yang Tuhan mau. Nah, ada banyak. Yang saya tahu ada sekitar 5 ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang murid Kristus. Hari ini kita mau ambil satu aja. Ya, Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27 menjelaskan tentang gimana sih yang namanya murid Kristus itu. Yesus itu hidupnya seperti apa? Standarnya gimana? Supaya Anda dan saya bisa belajar hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus. Nah, ini yang bicara bukan rasul, tapi yang bicara adalah Yesus Kristus sendiri. Di Lukas 14 ayat 27 ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Lukas 14 ayat 27. Ya. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sekali lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau mau menjadi seperti Yesus, maka nomor 1 pikul salib. Yang kedua, ikut aku. Kalau 2 hal ini tidak dilakukan, gak akan bisa. Dengan cara yang lain gak ada. Gak ada cara lain untuk menjadi seperti Yesus. Yang pertama pikul salib. Yang kedua ikut Yesus. Pikul salib. Katakan sama-sama pikul salib. Saudara dikasih Tuhan pikul salib. Tuhan lagi mau ngomong apa? Tuhan lagi mau ngomong begini. There is no shortcut. Gak ada cara mudah. Gak ada cara mudah. Kita mesti siap ngejar. Kita mesti berupaya. Setuju sama apa yang dikatakan sama Petrus. Rasul Petrus bilang begini, sungguh-sungguh berusaha. Betul, betul. Untuk bisa memperoleh keselamatan yang sempurna, sungguh-sungguh berusaha. Anugerah kita cuma anugerah Tuhan cuma membawa kita ke dalam satu level yang aman saja. Tetapi untuk Anda dan saya naik lagi, terima promosi, apalagi mencapai level menjadi seperti Yesus. Sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Ada yang mesti kita kejar. Barang siapa tidak memikul salibnya. Ini dia. Ada sebuah ketetapan yang Tuhan tetapkan dalam hidup anak-anaknya. Ciptaan-ciptaannya. Rencana itu kata kitab Filipi sudah disiapkan sebelum dunia ada. Karena rencana itu baru kemudian Anda diciptakan. Anda dan saya diciptakan. Kalau kita menggenapi rencana itu, berarti kita sukses. Kalau kita tidak hidup menurut rencana itu, maka kita gagal. Dan waktu Anda dan saya melakukan apa yang Tuhan tetapkan, waktu kita hidup sesuai firman, waktu kita hidup sesuai panggilan, waktu kita hidup dituntun sama Roh Kudus. Kadang-kadang kita ketemu oposisi, kadang-kadang kita ketemu masalah, kadang-kadang kita ketemu tantangan. Sehingga untuk melakukannya gak gampang. Itu yang dibilang pikul salibmu. Pikul salib. Pikul salib. Ada masanya di mana kita semua bayar harganya. Ada masanya di mana kadang-kadang kita harus korban perasaan. Korban energi. Korban uang. Korban waktu.
untuk pikul salib. Untuk pikul salib. Pernah satu masa dalam hidup saya sebagai gembala, saya rasanya capek. Ada. Gak semuanya mulus. Ada masa di mana saya juga berpikir, kok hidup orang lain kok kayaknya lebih enak ya. Lebih simple. Saya masih harus mikirin orang lain, harus mikirin jemaat dan sebagainya. Tapi waktu saya kembali membaca ayat ini, saya kembali diingatkan. Kalau itu panggilan yang Bapa inginkan untuk saya hidup di dalamnya, pikul salibnya. Sama persis seperti Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus memang 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia loh. 100% manusia. Saudara tahu gak bahwa dia itu sebagai manusia belum tentu menginginkan yang namanya penyalipan, penolakan, cacian yang dia terima. Belum tentu dia menikmati itu. Ya. Kealahannya mungkin membuat dia bisa sabar. Tapi manusianya. Ya. Tapi waktu Yesus mengalami cobaan seperti itu, dia dikatakan oleh Alkitab, Yesus pun dicobai tapi tidak berdosa. Tidak jatuh dalam cobaan, tidak jatuh dalam kegagalan. Saudara dikasih Tuhan, dia pikul salibnya. Dia pikul salibnya. Ya. Nah hari-hari ini saya lihat ada banyak orang, saya berdoa bukan Anda sih, tapi saya lihat ada banyak orang ingin sekali yang namanya jalan pintas. Senang sekali yang namanya menjauhi tekanan. Gimana caranya ya? Jadi kalau gini, kalau tantangannya terlalu besar terus kita lah kayak, sudahlah, gak usah deh gitu ya. Saudara dikasih Tuhan, saya jadi ingat sebuah kejadian yang dialami sama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus waktu dia turun ke dunia ini dapat satu misi dari Tuhan, dari Bapa di surga. Yaitu gini, salah satu misinya selain untuk nyelamatin Anda dan saya, ada satu, merebut kembali bumi ini dari tangan iblis. Nah, saudara, Alkitab mencatat nih, pada waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, ia dipimpin oleh Roh. Dia dipimpin oleh Roh. Nih kalau mau menang dari semua hal yang harusnya kita pikul supaya bisa kuat ya, biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh masuk ke padang gurun. Nah, dia mengalami 3 cobaan. Cerita ini terkenal sekali. Ya. Jadi saya gak usah baca ya. Saya cuma ambil satu aja. Nah, dalam satu cobaan yang dikasih, iblis bawa Tuhan Yesus naik ke suatu tempat yang tinggi. Dan kemudian dia menunjukkan kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini. Kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini dibuka, ditunjukin. Dan kemudian iblis bilang begini, kalau kamu mau sembah aku 1 kali aja, semua kerajaan ini aku kasih ke kamu. Dengan kalimat itu sebenarnya iblis lagi mau bilang begini, Yesus gak usah capek-capek ke kayu salib. Gak usah capek-capek 3 tahun pelayanan. Ya kan dia baru dibaptis. Gak usah capek-capek lah nanti ketemu sama orang-orang yang nolak kamu. Makan hati. Nih hari ini saya mau kasih semuanya nih ke kamu. Ya, tapi sembah aku 1 kali. Saudara Tuhan Yesus bilang begini. Ada tertulis. Engkau hanya boleh menyembah hanya kepada Bapa di surga. Kepada Tuhan Allah. Wow. Dengan kata lain Tuhan Yesus mau bilang begini. Aku akan tetap lakukan tugas untuk merebut bumi ini. Tapi caranya bukan cara kamu. Caranya adalah cara Bapa. Caranya adalah cara Bapa. Wah. Saya kalau ingat cerita itu. Saya terbakar banget. Terbakar banget. Semua kecapean, semua lelah pikul salib. Semua harga yang harus dibayar karena harus pikul salib. Semua yang kita harus lewati,
perasaan yang gak enak, gak nyaman karena pikul salib. Semua hilang. Kenapa? Ingat Yesus. Ingat Yesus. Benar yang dikatakan Ibrani 12. Kita semua ada dalam sebuah pertandingan yang diwajibkan. Tanggalkan beban dan dosa supaya bisa berlari kencang. Dan arahkan mata supaya tertuju kepada Yesus Kristus yang sudah jalan duluan di depan. Dia adalah, kalau bahasa Inggrisnya keren, the creator and the finisher of your faith. Yang memulai imanmu dan yang menyempurnakan imanmu. Lihat dia, benar, lihat dia. Hari ini engkau punya masalah, tantangan untuk jadi Kristen yang benar. Cobaannya datangnya dari keluarga sendiri, mungkin suamimu sendiri, mungkin istrimu sendiri menguji atau dipakai sama dunia untuk menguji engkau. Sehingga agak susah untuk jadi Kristen yang sungguh-sungguh, yang harus mengampuni, yang harus bayar harga, harus ramah, harus mengasihi. Tuhan mau bilang hari ini, pikul salib. Pikul salib, jadi murid Kristus. Engkau lakukan apa yang Tuhan suruh, bukan untuk manusia itu. Engkau lakukan apa yang Tuhan suruh untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kita harus mengampuni mertua. Kita harus mengampuni anak kita yang kurang ajar. Kita harus mengampuni teman-teman kita. Kita harus jadi berkat buat mereka semua. Saudara kasih Tuhan. Kita memberkati orang yang gak pantas diberkati mungkin. Supaya bisa jadi kesaksian. Rasanya di sini udah capek. Tapi hari ini Tuhan mau ngomong sama kita semua. Pikul salib. Itu jalan untuk jadi murid Kristus. Dan berbahagialah engkau kalau sudah menjalaninya. Karena engkau murid Kristus. Karena engkau berarti adalah murid Kristus sejati. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ya, yang pertama tadi adalah pikul salib. Yang kedua, ikut aku. Ikut aku. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, dua hal tadi tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan ngerti kok. Dan itulah sebabnya Roh Kudus diutus. Supaya Anda dan saya sanggup pikul salib, dan yang kedua sanggup mengikut Yesus. Mata kita tidak mudah teralihkan kepada dunia ini, kepada cobaan, kepada apa yang ada di depan. Betul, kita tidak boleh melupakan fakta atau denial. Kita tidak boleh seolah-olah tidak mengakui masalah yang ada, gitu ya. Saudara dikasih Tuhan. Tapi bukan berarti gara-gara ada masalah terus kita kehilangan iman. Nah, gimana tuh caranya? Supaya biarpun fakta di depan kita itu kayaknya berat sekali, keadaan, situasi, kesehatan yang gak mungkin sembuh mungkin, atau keadaan yang rasanya gak mungkin pulih gitu ya. Itu benar-benar ada di depan kita. Tapi kita gimana caranya biar tetap kuat? Harus ada yang nolong. Harus ada yang nolong. Dan Tuhan kirim roh penolong itu. Namanya Roh Kudus. Amin saudara. Saudara, ayat terakhir kita baca yuk. Yehezkiel 36 ayat 27. Yehezkiel 36 ayat 27. Kita baca sama-sama. Rohku, perhatikan R besar, ku besar. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi baca ya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang melakukan siapa? Baca lagi ya. Supaya nangkep nih ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Yang menghidupi ketetapan Tuhan siapa? Kamu, Anda dan saya. Tapi yang bikin bisa untuk terus pegang ketetapan Tuhan. Siapa? Roh Kudus. Katakan amin.
tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang berpegang dan melakukan firman siapa? Anda. Kemampuannya datang dari mana? Dia. Katakan amin. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup. Tuhan yang buat, tapi yang menghidupi kamu. Katakan amin. Kita akan berhadapan sama orang-orang yang perlu diampuni. Kita akan berhadapan sama situasi yang harus kita atasi. Kita akan berhadapan sama tantangan-tantangan kehidupan. Sakit penyakit kah, covid kah, uang sekolah anak kah. Kita yang akan menghadapinya. Tapi kekuatan untuk menghadapinya datang dari Roh Kudus. Apa yang memampukan kita untuk bisa ngampuni orang yang bersalah kepada kita dan tetap memberkati? Roh Kudus yang memberikannya. Penting penuh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Karena dari sana Anda dan saya akan keluar sebagai pemenang. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat. Dalam Dia kita cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita semua hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, jadi murid Kristus. Belajar. Yesus hidup dengan cara seperti ini. Yesus pun penuh Roh Kudus. Dan Yesus dimampukan oleh Roh Kudus. Sehingga dia juga bisa mengalahkan dagingnya dan tidak pernah bersalah terhadap segala cobaan yang dia terima. Dia bisa menang terus dalam segala hal. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, kamu kalau mau jadi muridku, kamu kalau mau hidup seperti aku, kamu akan pikul salib kamu dan ikut aku. Rohku akan memberi kekuatan. Dia yang bilang roh itu adalah roh penolong. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Yuk saudara dikasih Tuhan, siapkan diri kita ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita nyembah Tuhan dulu. Oh haleluya. Horabaya shikaradia bataka baya shada barada 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 baya shakarada barada 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 barada. Jesus, Jesus, Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ora kamaya shandiarania maya ramaya shandarana maya bo. Haleluya, haleluya. Oh, ina maya rania maya shana maya rana maya sa. Oh, haleluya. Garania maya sana maya sando. Ora bara 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 syakara bara 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 bara. Kau bicara kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Banyak hal sudah terjadi setengah tahun ini. Kami mau masuk lebih dalam di semester kedua ini, tapi begitu banyak mungkin yang membebani, yang memberatkan sehingga luka-luka itu membuat kami berat melangkah. Tuhan, biar saat ini pengurapan Tuhan turun. Memberkati, mengurapi firman-Mu yang sudah disampaikan, membuat kami kuat kembali. Roh Kudus di dalam kami terus menjamah, menguatkan, memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, urapi semuanya, urapi semuanya, urapi semuanya, urapi semuanya dalam nama Yesus. Urapi semuanya. Urapi semuanya Tuhan. Oh, urapi semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah setiap kita melakukannya dengan cara yang benar, cara yang layak. Dan untuk itu kita perlu menguji diri kita. Dan kalau diingatkan oleh Roh Kudus, akan kesalahan yang harus dibereskan, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada ganjalan dengan sesama, ampuni. Supaya hari ini waktu kita perjamuan kudus kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bicara kepada anak-anak-Mu. Saat kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini, biar setiap kami boleh melakukannya dengan benar. Urapi kami semua ya Tuhan. Ampuni kami. Mari ambil waktu sebentar masing-masing dengan Tuhan. Jesus, berkati semuanya ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengakui semua kesalahan kami, membereskannya dan mengampuni semua orang yang menyakiti kami juga, Tuhan, Engkau Allah setia dan adil. Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Mari siapkan roti dan anggurnya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesudah kasih Tuhan, bukakan roti yang kita pecah-pecahkan, nilai persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini jadi setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abba. Terima kasih Yesus. Shikarania marania maya shana maya rania maya rana maya sandana nama. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Angkat tangan kita sama-sama. Curahkan rahmat dan berkat dari sorga ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, biar semua yang lemah dan lelah, Tuhan beri kelegaan di dalam nama Yesus. Tolong mereka, topang mereka, menyelesaikan paruh kedua dari 2022 ini, melangkah terus dalam pimpinan Tuhan, tidak lelah, tidak lesu, karena terus menanti-nantikan Engkau akan terbang bagai Raja Wali. Engkau yang memberikan kekuatan, Roh Allah yang hidup, Roh Kudus Tuhan, memberikan kekuatan dan memberkati semua mereka, sehingga mereka akan naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, dan berhasil dalam segala hal yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati, berkati dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seberapa kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, biar hari-hari ini kita memiliki komitmen untuk mengikuti teladan Yesus. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita yang kedua. Mari siapkan persembahan kita. Puji Tuhan, sebelum kita akan berikan persembahan kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang mengajar kami. Berikan kami hikmat dan pengertian lebih lagi Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, terima kasih di kesempatan pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, pelayanan misi. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang akan berikan persembahan, biar persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang mungkin akan persembahan persepuluhan boleh diantar ke depan, ditaruh di dalam kotak. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan pengumuman sepekan. Sambil persembahan dijalankan, kita mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Karayon Bapak Pendeta Dr. Yohanes Raja Guguk STCBC yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 WIB akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau APT. Healing Prayer Night dan menara doa secara online akan diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19 WIB. Doa persiapan ibadah diadakan setiap hari Jumat pukul 19 WIB di breakout room Zoom. Link akan dibagikan melalui grup WhatsApp.
Yuk Nyembah Yuk JC dan Youth GBI Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_um. Healing Movement Night HMN oleh PDT Niko Yotna Harjo diadakan pada hari Kamis 11 Agustus 2022 pukul 19 WIB. Dapat bergabung bersama melalui YouTube HMM Ministry. Selanjutnya jadwal ibadah GBI Ujung Menteng. Sekolah minggu akan diadakan 2 kali dimulai pada pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube dan pukul 10 WIB hanya secara onsite. Kemudian ibadah raya diadakan 2 kali pukul 8 Ibadah raya diadakan 2 kali pukul 8 WIB di lantai 1 secara onsite dan ibadah kedua pada pukul 10 WIB secara onsite dan online disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBI Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita Kul Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng, kami mengajak jemaat dan anggota Kul lainnya untuk bergabung dalam Kul-Kul yang ada di gereja kita. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam Kul dapat menghubungi Bapak Hendra Nainggolan. Ibadah gabungan JC dan Youth GBI Ujung Menteng akan diadakan pada hari ini siang pukul 14 WIB atau jam 2 siang setelah ibadah raya hari ini secara onsite dan online. Kepada teman-teman yang berusia remaja harap hadir ya. Kemudian ibadah ini bertemakan anak muda yang beriman dan berhikmat bersama pembicara Karima. Kepada Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja dan youth bisa menghimbau anaknya untuk hadir. Fellowship pelayan jemaat secara onsite akan diadakan pada hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 12 WIB. Setelah ibadah raya, seluruh pelayan dan aktivis diwajibkan untuk hadir. Demikian pengumuman untuk minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di surga pada siang hari ini Tuhan, yang sudah memberikan waktu kesempatan bagi kami umat-Mu datang beribadah kepadamu. Kami tahu bukan kuat gagah kami, semua karena kasih karunia. Semua yang ada di tempat ini, mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan, lewat Zoom, demikian juga YouTube ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami sudah diberkati pada siang hari ini. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, kami merasakan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Demikian Tuhan, firman-Mu Tuhan sudah disampaikan bagi kami. Kami sungguh diberkati pada siang hari ini Tuhan.
supaya kami tetap kuat hari-hari ini Tuhan. Dimana ketika umat-Mu mengikuti Engkau, kami harus memikul salib itu Tuhan. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi umat-Mu untuk menyucikan, memurnikan setiap kami, supaya kami menjadi murid-Mu Tuhan. Murid yang senantiasa mau melakukan apa yang menjadi kehendak daripada gurunya. Kalau Tuhan sudah mengajarkan bagi kami untuk kami menjadi orang-orang yang mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, biarlah itu boleh nyata di dalam setiap pribadi lepas pribadi Bapa. Curahkanlah urapan-Mu atas kami semuanya. Curahkan Tuhan api-Mu untuk membakar hati kami, supaya kasih kami kepadamu semakin menyala-nyala hari-hari ini Tuhan. Agar umat-Mu yang ada di tempat ini memiliki paradigma yang baru, supaya hidup kami berintegritas, sehingga kehidupan kami berdampak ya Tuhan. Banyak jiwa akan melihat dan memuliakan Tuhan. Inilah umat-Mu dari GBI Ujung Menteng Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah menguatkan dan mengingatkan kami. Demikian saat ini kami berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, Gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, juga keempat wakilnya serta keluarga mereka, istri, anak, cucu, mantu mereka. Biar mereka ada di dalam perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ini dengan pengurapan yang baru ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu itu memampukan mereka terus membawa umat-Mu lebih lagi dekat melekat kepada Tuhan Bapa. Berikan visi-Mu kepada mereka untuk menuntun gereja-Mu Tuhan menurut kehendak-Mu Bapa. Biar seluruh gereja-Mu bangkit hari-hari ini Tuhan, menjadi penuai-penuai jiwa yang melakukan amanat agung Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, karayon kami Bapak Johannes Raja Guguk Tuhan, sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pakai dia lebih lagi, urapi dia Tuhan. Mari singkapkan lebih lagi rahasia firman-Mu untuk boleh dibagikan, untuk memberkati seluruh rayon 1GI ya Tuhan Yesus. Bahkan kemanapun hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, biar mereka semuanya dibangkitkan ya Tuhan. Demikian juga Tuhan wakilnya Bapak Sabto Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi, pakai mereka senantiasa sehati sepikir Bapak, dan mendapatkan visi misi yang sama ya Bapak. Berkati keluarga mereka, istri, juga keluarga besarnya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan demikian juga saat ini, khususnya kami berdoa, kami mengangkat tangan kami. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama-sama kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati hamba-Nya di tempat ini. Saat ini Bapa, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Biar Engkau turun tangan untuk memberkati hamba-Mu, Gembala kami Ibu Silpi Wijaya ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi dia secara khusus. Jikalau Tuhan sudah memilih dia untuk memimpin umat-Mu di tempat ini, biar kasih karunia-Mu melimpah atasnya. Hikmat, marifat Tuhan berikan baginya. Ketajaman Tuhan untuk mendengar suara-Mu, untuk menuntun umat-Mu yang ada di tempat ini, supaya umat-Mu yang di tempat ini lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau sungguh-sungguh Bapa. Berkati ketiga anaknya Tuhan, urapi mereka semuanya Tuhan. Oh Rabashekaralabasan naralamalas, pakai mereka Tuhan dengan heran dan luar biasa. Bangkitkan terus mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengimpartasikan apa yang mereka terima daripada-Mu untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Demikianlah ya Aba ya Bapa, seluruh pelayan yang ada Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan urapi dengan pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan, biar Tuhan yang turun tangan untuk melindungi bangsa kami. Kalau bulan ini adalah bulan kemerdekaan, biarlah itu terjadi bagi bangsa ini, supaya kami dibebaskan dari segala kejahatan-kejahatan yang ada di bangsa ini.
Mari Tuhan, turun tanganlah Engkau. Engkau mencurahkan roh-Mu atas Indonesia. Roh takut akan Tuhan. Biar Indonesia Tuhan benar-benar takut akan Engkau. Sehingga ada pertobatan bagi bangsa ini. Bangsa ini takut akan Engkau. Biar setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau di Indonesia ada beberapa suku, kaum dan bahasa, biarlah itu digenapi atas Indonesia. Demikian juga Tuhan, Bapa, biarlah biarlah Tuhan digenapilah Tuhan Mazmur 91 juga bagi Indonesia ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dan juga Maruf Amin wakilnya. Tuhan pakai mereka, urapi mereka, berikan kesehatan buat mereka berdua untuk menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin di negara ini ya Tuhan. Berikan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan hal-hal yang mengambil kebijakan-kebijakan, semuanya ada di dalam campur tangan Tuhan. Demikian seluruh menteri, Tuhan urapi mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka Tuhan, sesuai dengan bidang-bidang mereka, dengan campur tangan-Mu Bapa. Seluruh juga anggota MPR DPR, biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Seluruh gubernur, seluruh wali kota, bupati, juga camat, lurah, RT dan RW-nya, biar roh takut akan Tuhan membuat mereka tidak serakah, tidak mementingkan diri sendiri, biar mereka mementingkan apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga TNI, Polri Tuhan kami serahkan, biar mereka juga Tuhan lindungi hati pikiran mereka, hidup mereka, supaya mereka dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang mempengaruhi pikiran mereka, sehingga tidak ada satupun menjadi pembelot di bangsa ini. Semua mereka memegang janji mereka untuk melindungi bangsa ini dan menjaganya Bapa. Mari tutup bungkus hidup mereka dengan kuasa darah-Mu, supaya tidak ada yang menjadi teroris, menjadi orang radikalisme Tuhan, tapi biar semuanya boleh takut kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di siang hari ini. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami Bapa di siang hari ini Tuhan, karena kami sudah datang beribadah kepadamu. Hamba-Mu percaya yang saat ini yang hadir tidak sama lagi dengan pulang. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang terikat sudah Tuhan bebaskan, dan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhanlah selama-lamanya. Sebentar kami mau pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu dalam nama Yesus. Horabasyik. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan kita sama-sama, buka hati. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Di dunia, di marketplace, di keluarga, engkau akan jadi saksinya. Engkau akan melakukan firman Tuhan, Roh Kudus memampukan. Firman Tuhan memimpin. Dan engkau akan melihat terobosan, promosi, pembelaan, mujizat, kesembuhan. Karena Tuhan sendiri yang melakukannya untukmu. Karena engkau berjalan bersama Dia. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.